Ada 8 tuntutan yang disuarakan dalam aksi demonstrasi, mulai dari soal ekonomi hingga soal otonomi. Mahasiswa juga mendesak agar penjajahan negara terhadap rakyat sendiri dihentikan. Saya masih bersama dengan Ketua Departemen Kajian Strategis BEM UI, Namora Siahaan, juga Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi. Saya ke Mora. Kemarin masa itu teman-teman mahasiswa memilih mundur. Kenapa? Ya, kami merasa beberapa hal ya. Kami merasa bahwa pertama memang sedari awal memang udah ada upaya-upaya tadi tuh untuk mengkikis gerakan kami. Gitu. Hingga akhirnya ya kami mengadakan panggung itu sebagai panggung untuk menyatakan kepada rakyat Indonesia bahwa beginilah pemerintah kalian, beginilah cara pemerintah kalian menerima kritik, beginilah cara pemerintah kalian menerima aksi demonstrasi. Tujuannya itu pun menjadi seperti itu. Pun begitu pada akhirnya kami merasa bahwa oke, kami lebih baik kami kembali setelah kami merasa sudah berhasil ya mencapai tujuan messaging itu, hingga akhirnya kami memutuskan oke, kita tarik mundur dan kita akan memperkuat lagi barisan terus menerus berkonsolidasi hingga akhirnya mungkin ya yang pasti ya akan kembali lagi ke tempat yang sama dan merebut ya titik bundaran HI tadi. Apa bedanya menghalangi dengan mengamankan demonstrasi, Mas Fat? Ya kalau menghalangi kan tidak boleh dilakukan unjuk rasa, tidak boleh dilakukan demonstrasi penyampaian pendapat. Faktanya adalah terjadi demonstrasi, terjadi penyampaian pendapat, dan bahkan kami mendengar juga dan kami juga menganalisis, mempelajari 8 tuntutan yang disampaikan. Jadi menghalangi tidak ada. Meskipun tidak sampai bundaran HI tadi karena titik yang dicapainya ya, saya kira kan targetnya adalah bundaran HI. Tujuan dari penyampaian pendapat, penyampaian aspirasi kan bukan lokasinya, tapi pendapatnya sampai atau tidak, pendapatnya atau aspirasinya didengarkan atau tidak. Aspirasinya didengarkan dan itu menjadi bahan kajian di dalam pemerintahan, saya kira yang harus disikapi, yang harus ada banyak hal yang harus dievaluasi, ada program-program yang harus dibenahi ke depan, dan itu juga menjadi mentalitas pemerintahan ini, saya kira. Meskipun pasti sebagai sesama aktivis dulu juga pasti titik itu jadi krusial karena untuk menyampaikan aspirasi butuh di-emphasize di titik tertentu ya, yang strategis. Izin masuk Mas, berarti pemerintah sudah menilai bahwa message itu sudah tersampaikan secara clear dengan titik aksi yang tertahan seperti itu. Iya, saya kira dari sisi bagaimana dengan standar apa? Padahal kan yang menentukan titik aksinya mahasiswa, yang berkonsolidasi mahasiswa dan juga rakyat juga. Ya. Kenapa yang menentukan itu pemerintah? Kami tidak menentukan, kami tadi masih bilang iya. Ya, hanya mendengarkan apa yang menjadi tuntutan. Tuntutannya kan ada 8 ya, tuntutan. Tadi kan kata Masnya, kami merasa bahwa pendapatnya sudah tersampaikan karena itu intinya kan tadi katanya. Dan tadi kata Masnya oke, bagi pemerintah itu sudah tersampaikan. Tapi kenapa pemerintah bisa menilai itu ketika bukan pemerintah yang menyusunnya? Ya kalau belum tersampaikan ya silahkan disampaikan kembali. Dan ditahan lagi? Enggak, disampaikan misalnya dalam forum seperti ini kan bisa disampaikan juga apa yang menjadi pendapatnya, apa yang menjadi aspirasinya. Saya kira ada banyak forum, ada banyak kesempatan untuk mahasiswa menyampaikan pendapat gitu ya, bisa melalui banyak medium. Kan di sini yang menjadi titik percakapan kita adalah apakah titiknya atau message-nya. Nah, tadi yang saya katakan apakah pemerintah sudah menganggap ini sudah sampai message-nya? Iya. Tapi kalau titiknya menjadi persoalan kan itu menjadi perbincangan yang lain. Nah, di sini saya mau menarik pembicaraan ini ke dalam fokus yang menjadi esensi dari demokrasi, yaitu penyampaian pendapat. Oke, di poin satunya dalam tuntutan adalah menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri. Maksudnya apa? Mora. Sekarang menurut kami perlu ditanyakan kembali kepada rakyat. Mungkin tanyakanlah kepada tukang cukur yang menolak untuk menaikkan dan mengibarkan bendera merah putih karena dia belum merasa merdeka, dia diintimidasi. Silakan tanyakanlah kepada warga-warga di daerah-daerah, kepada warga Dayak, kepada warga Papua, kepada warga Aceh yang belakangan ini melaksanakan demonstrasi-demonstrasi yang juga bertepatan di bulan kemerdekaan ini. Apakah mereka sudah merasakan pundi-pundi dan dari kemerdekaan itu? 81 tahun kemudian, Indonesia itu belum merdeka secara ekonomi, belum merdeka secara politik, dan belum merdeka secara kebebasan sipil. Sesimpel hal itu yang kami nilai. Bagaimana cara kami menilai hal tersebut? Coba kita ambil misalnya kebutuhan kemerdekaan ekonomi. Para syarat utamanya adalah pemenuhan kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan pokok, makanya ada tuntutan keempat. Kebutuhan pokok mengenai sandang, pangan, dan juga papan. Satu hal yang sangat jarang untuk di-highlight adalah terkait dengan papan di sini.
Dari total data BPS itu ada 9, beberapa juta warga Indonesia secara nasional yang belum memiliki rumah secara tetap. Di DKI Jakarta 36% warganya itu mengalami krisis kepemilikan rumah. Secara total di nasional juga ada 18 juta rumah tangga yang memiliki status kepemilikan rumah atau status bangun rumah yang dianggap tidak layak. Hal itu ketika kita kontraskan misalnya dengan daya beli masyarakat, dengan UMP rata-rata yang tidak juga kunjung naik, maka itu menunjukkan bahwa rakyat itu tidak merdeka secara ekonomi. Mereka tidak bebas untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Ketika permasalahannya adalah permasalahan perut, bagaimana mungkin mereka bisa berpikir kemudian secara politik? Itulah kenapa mungkin ya pasti Masnya juga mengakui bahwa banyak korupsi, praktik KKN yang terjadi ketika tahun-tahun politik, banyak serangan fajar yang terjadi. Kenapa bisa terjadi? Ya itu balik lagi, itu kegagalan negara untuk memenuhinya. Oke, kemerdekaan ekonomi, ketimpangan tadi dibalut dalam poin pertama, ini kalimatnya serius sekali, penjajahan negara atas rakyat sendiri, Mas Fad. Ya, saya kira pertama kemerdekaan adalah sesuatu yang sakral ya. Makanya setiap tahun kita memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan karena nikmat kemerdekaan ini sesuatu yang banyak sekali bangsa di dunia yang belum mengalami ini. Sudahkah itu dirasakan kalau tadi dengan cerita ketimpangan ekonomi yang dirasakan? Nah, jadi saya di sini ingin mengatakan bahwa pertama kita harus melihatnya dari skop yang besar dulu sebagai bangsa. Jadi sebagai sebuah bangsa kita punya anugerah yang sangat besar namanya anugerah kemerdekaan yang bangsa lain belum tentu merasakannya. Kita juga bisa lihat sekarang tuh ada beberapa konflik gitu ya, yang konteksnya nation state gitu seperti yang terjadi di Palestina dan Israel gitu ya. Ini kan sesuatu yang mahal yang kita sudah punya. Yang kedua, struktur di dalam ketika sebuah bangsa punya kemerdekaan, tapi kan kemerdekaan ini kalau kata Bung Karno dia bukan sesuatu yang final. Bung Karno menyebutnya kemerdekaan itu sebuah jembatan emas. Okay. Ada sesuatu yang harus kita jelang, ada sesuatu yang harus kita perjuangkan dan dapatkan. Yang sekarang sudah didapatkan apa tadi terkait dengan ketimpangan ekonomi yang dirasakan? Saya sepakat sekali gitu ya yang dikatakan oleh Mora tadi dan juga yang menjadi kegelisahan teman-teman mahasiswa bahwa banyak sekali hal yang harus kita perjuangkan dari bangsa ini yang itu juga menjadi concern dan menjadi tanggung jawab negara gitu ya untuk memperjuangkan itu. Karena karena ini sebuah jembatan emas menuju harapan sampai pada cita-cita kemerdekaan, cita-cita sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, maka ini yang terus-menerus kita perjuangkan dalam sebuah struktur bernama negara. Yang menjalankan struktur negara itu namanya pemerintahan, government. Government inilah yang setiap 5 tahun sekali dipilih karena kita memilih sistem demokrasi gitu ya untuk menjalankan struktur negara, maka pemerintahan yang setiap kali pemilu berganti itu berusaha menjalankan struktur negara agar cita-cita bangsanya tercapai. Sudahkah itu diperjuangkan? Belum. Saya tidak akan bicara dengan prosa. Saya akan bicara dengan data dan dengan komparasi. Saya lanjutkan dulu. Saya belum selesai. Oke. Saya belum selesai. Ya tadi misalnya hari ini kita melihat misalnya fakta bahwa banyak jembatan rusak. Ini harus diperbaiki. Ini yang menjadi concern dari pemerintahan hari ini. Yang hari ini kita mencapai bisa memperbaiki lebih dari 1.000 jembatan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kita melihat banyak sekali sekolah yang rusak. Kita sudah memperbaiki lebih dari 71.000 sekolah dalam waktu 1 tahun. Itu juga adalah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan ini. Kita juga mendapati fakta misalnya bahwa banyak sekali anak-anak yang kekurangan gizi, bahwa banyak sekali anak-anak yang pergi sekolah dalam keadaan perut yang lapar dan lain sebagainya. Ya program-program inilah yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjawab kegelisahan itu tadi. Apakah cukup? Pasti belum cukup dan itulah sebabnya pemerintahan terus-menerus bekerja, menghimpun berbagai sumber daya, mendengarkan berbagai macam pendapat, memilih putra-putra terbaiknya untuk bisa. Itulah yang sekarang diperjuangkan oleh pemerintah kalau tadi Mas Fad bilang. Saya menolak dan kami menolak klaim itu sebenarnya. Karena? Kami mencoba ketika kami membangun narasi kemerdekaan, kami mencoba untuk mencari sebenarnya esensi dari kemerdekaan itu apa. Di situ kami mengkomparasikan praktik-praktik di zaman pemerintahan Hindia Belanda, apa yang terjadi. Di zaman Hindia Belanda, sumber daya alam, kekayaan itu diraup dari koloni, diraup dari negara Indonesia dan dibawa lari
ke Belanda. Itu namanya batik slot yang didapatkan dari praktik kulturstelsel. Itu lucunya, itu praktik itu banyak terjadi di dalam rezim saat ini. Pertama, coba kita bicara terkait dengan program-program yang sifatnya itu struktural. Data-data yang disampaikan tadi oleh Mas Fat tadi adalah data-data terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya responsif. Jadi menunggu ada masalah, menunggu ada lubang terlebih dahulu, kemudian dia coba untuk ditumpuk dengan tanah. Tapi dia tidak memastikan kekokohannya, dia tidak memastikan bahwa tanah itu kuat, anti gempa dan lain sebagainya. Ketika kita melihat programnya secara struktural, hingga misalnya kalau kita melihat APBN 2027 yang kemarin itu baru di-announce, ya, tidak ada satupun mention mengenai ketimpangan. Di saat rasio Gini kita itu naik ke 0,396% di tahun 2027. Kedua, ketika kita melihat terkait dengan alokasi anggaran. Alokasi anggaran yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang tadi Mas sebutkan, masalah pendidikan, masalah kesehatan, itu justru tidak dialokasikan ke sektor-sektor tersebut. Apa 3 kementerian atau lembaga dengan anggaran tertinggi di APBN 2027? Badan Gizi Nasional, Polri, dan juga Kementerian Pertahanan atau TNI. Anggaran pendidikan di mana? Anggaran kesehatan di mana? Harusnya kan jawabannya adalah kalau misalnya mau menyelesaikan permasalahan tersebut, kenapa tidak alokasikan ke pos-pos yang seharusnya atau kementerian terkait itu dilaksanakan. Satu lagi terkait dengan ini yang sering dilupakan ya narasinya adalah terkait dengan otonomi daerah itu sendiri. Sampai sekarang untuk membiayai program-program yang mega dan super dan atau yang disebut dengan oleh Pak Kodari tadi sebagai janji kampanye semata, itu terdapat skema yang predatoris terhadap TKD, terhadap DAU, terhadap DAK. Saya ambil satu contoh. Misalnya kalau kita melihat DAK dari Tidore, DAK dari Tidore. DAK dari Tidore itu menurun kalau nggak salah itu sebanyak 80% di saat Tidore sendiri itu TKD, belum TKD transfer ke daerah. Ya. No, bukan dana alokasi khusus fisiknya ya. Itu menurun di saat Tidore sendiri itu dianggap belum memiliki kapasitas fiskal yang cukup sebenarnya untuk pembangunan. Kan itu bertentangan ya dengan narasi yang tadi dibawakan oleh Mas Fatnya ya, bahwa kita menuju kemerdekaan, tapi kita di perencanaan tahun depan saja kemerdekaan itu tidak akan tercapai juga. Ya ada 2 dimensi yang di sini mungkin perlu saya sampaikan gitu ya. Pertama, kalau misalnya premisnya adalah ada penjajahan negara terhadap rakyatnya, perlu saya sampaikan di sini, saya kira itu tidak ada gitu ya, dan tidak bisa dikatakan demikian karena negara terus-menerus bekerja dari sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Jadi kalau kita bicara kemiskinan dari zaman 1945, 46 sampai hari ini itu terus menjadi masalah yang ada dan itu menjadi agenda negara untuk menyelesaikannya. Nah, di sini kita bicara pemerintahan. Apa yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming misalnya. Nah, dalam rangka menjawab tantangan itu dihasilkanlah program-program. Nah, bahwa sekarang pemerintahan ini punya prioritas, makanya ada disebut sebagai program prioritas pemerintah. Nah, prioritasnya sekarang ada pada sektor-sektor yang sekarang sudah menjadi perhatian publik, misalnya ada di PKPN, ada di PHTC dan lain sebagainya. Apakah itu menyelesaikan problem seluruh bangsa atau problem yang ada saat ini di Indonesia? Ya pasti belum, tapi itu yang diperjuangkan. Itu dimensi yang pertama. Nah, dimensi yang kedua tadi yang disampaikan oleh Mora, saya sebagai kalau misalnya mendengarkan tadi yang disampaikan oleh Mora, saya bangga dan kami mengapresiasi bahwa ada kecemasan, ada kegelisahan semacam ini yang harus menjadi bahan bakar kita untuk sama-sama menyelesaikan persoalan bangsa, dan itu juga saya kira yang menjadi concern pemerintah saat ini di berbagai macam sektor. Dan ini dilakukan. Yang jadi masalah programnya atau pelaksanaannya?